Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau bicara dengan teman-teman berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk berpikir positif nih. Ini yang juga sering kali ditanya ya sama teman-teman. Ada kabar apa nih kalau kita bicara tentang berpikir positif? Karena sering kali pasiennya suka merasa kayaknya agak susah ya dok berpikir positif, tapi bagaimanapun kita mau nggak mau harus melakukannya ya teman-teman ya. Jadi ada satu hal yang kemarin kita bicarakan di video pertama seri berpikir positif. Kalau yang belum menonton, teman-teman boleh menonton ya. Saya akan berikan linknya di bawah dan juga ada di pop up di atas ini. Kalau kita berbicara tentang masalah bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita, mungkin awal pertamanya teman-teman suka membuat suatu yang kita bilang itu cara ya atau awal. Nah, makanya saya bilang kondisi ini disebut sebagai motivasi awal. Apakah motivasi ini sangat penting? Tentu ya. Teman-teman harus berkata bahwa ya, saya meyakini bahwa motivasi adalah awal saya untuk berubah atau menjadikan diri saya mau belajar untuk berpikir yang positif. Tapi motivasi ini apa dulu, teman-teman ya? Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam buku kita melihat bahwa proses untuk berpikir positif itu tidak mudah. Di dalam buku Tiny Habits itu dikatakan bahwa secara umum ya, motivasi itu tidak terlalu membantu kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ternyata nih, mengapa bisa demikian ya? Karena seringkali motivasi itu hanya cukup untuk awal dorongan gitu ya. Jadi saya misalnya mau berpikir positif karena saya mau sembuh dari gangguan kecemasan saya. Ketika kita mulai mengatakan seperti itu, maka pertama kali yang terpikirkan di dalam pikiran kita mungkin kita ingin bahwa kita bisa melakukan sesuatu segera. Jadi kita berharap kondisi kita ini bisa masuk ke kondisi yang stabil untuk berubah, tapi ternyata tidak demikian. Ya. Jadi dikatakan bahwa ternyata karena kita tahu untuk berubah perilaku itu membutuhkan suatu proses yang panjang, ya konsisten, panjang, ya kita juga harus persisten, jadi harus terus-menerus dilakukan, maka tidak mudah untuk mempertahankan perubahan ini hanya dari sekedar motivasi awal. Jadi, sekedar motivasi tidak akan menjadikan kita mampu untuk berpikir positif secara natural. Nah, kenapa saya bilang secara natural? Karena yang kemarin kita bicarakan sebelum-sebelumnya di video-video kita terkait dengan teknik untuk membantu diri sendiri, itu banyak dikaitkan dengan secara umum bagaimana otak kita ini naturalnya itu berpikirnya tuh negatif dulu terhadap situasi, kondisi, keadaan kita. Jadi biasanya kita ketika berhadapan dengan situasi tertentu, kita akan memperlihatkan suatu proses pertahanan diri, melihat itu yang sisi buruknya dulu. Contoh paling gampangnya adalah ketika saya memberikan pengobatan kepada pasien. Si pasien akan berpikir pertama kali bukan dia mau sembuh dari penyakitnya atau mau sembuh dari kondisinya. Yang pertama kali dia pikir adalah apakah obat ini bisa menimbulkan ketergantungan? Apakah obat ini bisa mengganggu ginjal? Apakah obat ini bisa merusak otak? Jadi yang khawatirkannya dulu yang didepanin atau pikiran-pikiran negatifnya dulu, bukan dia berpikir dengan makan obat ini dia akan jadi jauh lebih baik. Ataupun kalau misalnya dia berpikir bahwa dia akan bisa jauh lebih baik dengan obat ini, tapi pada dasarnya dia takut kalau misalnya nanti suatu saat keadaannya itu tidak demikian. Ya, atau dia khawatirnya paling ketergantungan, yang paling sering orang takuti. Jadi motivasi sembuh ini juga terjadi suatu keadaan yang membuat orang ini akhirnya mengalami hambatan dalam berpikir yang positif. Agak sulit untuk benar-benar natural berpikir positif karena positif itu dibalik lebih mudah dengan negatif karena adanya suatu
keadaan yang mana berjaga-jaga. Jadi ini yang paling sering ditemukan ya teman-teman pada beberapa kasus. Dan kalau kita mau mempertahankan perubahan positif dari diri kita, maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah kita permudah dulu gitu kebiasaan ini. Kebiasaan berpikir positif ini kita permudah dengan cara-cara yang mudah dilakukan, ya. Kemudian bisa dilakukan setiap hari, ya, gampang, ya. Dan itu menimbulkan dampak baik pada diri kita. Nah, apa saja nih yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah di dalam buku The High Five Habits dari Mel Robbins dikatakan kita itu seringkali ragu kan terhadap diri kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang signifikan akan bisa mengubah kehidupan kita. Kita seringkali ragu dan kadang-kadang kita perlu menyemangati diri kita sendiri. Sementara itu, jadi motivasi di awal tadi misalnya yang kelihatannya susah untuk dilakukan, kalau misalnya untuk meneruskan ini, maka kita perlu dukung dengan kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Apa saja? Saya pernah ingat Brian Tracy di dalam bukunya pernah mengatakan bahwa kita memberikan afirmasi positif pada diri kita. I'm good. I'm healthy. Saya orang baik. Saya orang yang sehat. Ya, setiap hari di depan kaca. Ya, kadang-kadang mungkin pertama kali kita geli juga gitu, ya. Kok saya mau ngomong seperti itu pada diri saya gitu ya. Tapi lama-lama teman-teman akan terbiasa. Kalau di dalam buku The High Five Habits, makanya dia high five gitu. Jadi dia tos gitu ya kepada diri dia di depan cermin itu. Menyemangati diri sendiri, memberikan motivasi kepada diri sendiri setiap hari. Itu cara paling gampang sebenarnya. Ya. Brian Tracy beberapa dalam bukunya sering mengatakan hal seperti itu, ya, memberikan afirmasi positif, dorongan semangat kepada diri kita sendiri. Jadi cara berpikir positif yang paling bisa dilakukan pertama kali harus mudah dulu nih, ya, mudah dulu. Jadi the easier a habit, the higher the chance that you will adopt it. Ya, jadi kita bisa beradaptasi nih dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang sangat mudah dilakukan. Kalau kebiasaannya sulit, maka akan sulit juga dilakukan oleh teman-teman. Misalnya, kebiasaan berpikir positif harus, misalnya nih contoh nih, Anda harus membuka buku, baca buku kebiasaan itu. Buat saya, buka buku gampang gitu ya. Saya tinggal buka buku ini, saya udah punya beberapa tulisan nih misalnya di dalam sini, terus saya buka Kindle saya gitu ya. Ini hal yang biasa, pagi-pagi saya udah terbiasa. Anda boleh lakukan itu, tapi buat yang belum terbiasa, maka mungkin perlu hal-hal yang mudah dulu. Saya rasa Anda bisa melakukannya itu. Ya, teman-teman bisa melakukannya itu mulai besok pagi atau mulai siang ini ya, ketemu di kaca, Anda semangati diri Anda, saya orang yang baik, saya orang yang sehat, saya menjadi orang yang sukses. Misalnya kalau Anda mau sukses, saya sembuh, saya bebas dari rasa cemas. Tapi kalau bisa nggak usah yang negatif. Saya bebas, saya free, saya kuat, saya sehat, saya luar biasa. Dan high five buat diri Anda. Tos dengan diri Anda sendiri. Itu hal yang bisa Anda lakukan. Mungkin Anda bisa ketawa dengan teknik ini, tapi lakukanlah supaya Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Itu paling mudah, hal-hal kecil. Karena motivasi harus tetap dijaga. Motivasi awal aja nggak cukup untuk mengubah perilaku seperti yang tadi dikatakan dalam buku ini. Tetapi bagaimana Anda mengubah motivasi awal itu menjadi suatu kondisi yang konsisten, perilaku yang konsisten, sehingga nantinya pikiran positif itu akan secara otomatis timbul sendiri bagaimanapun Anda melihat situasi kondisi di kehidupan kita sehari-hari. Oke? Tetap jangan lupa mantra kita bersama ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Nanti kita akan bahas bagaimana penerapan dan pengejawantahan dari mantra ikhlas, sabar, sadar ini dalam seri berpikir positif selanjutnya. Ini adalah seri kedua, ya. Jadi ini adalah episode 2. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan episode-episode selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana berpikir positif. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.